Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati, segera kita simak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Iwan Syahril beserta rombongan melakukan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Banjar. Maksud kunjungan ini memperkuat sinergi terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar, baik terkait kebijakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Iwan Syahril lakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Banjar. Kunjungan diterima Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Nurgita Tias di Mahligai Sultan Adam Martapura. Iwan menjelaskan maksud kunjungan ini adalah untuk memperkuat sinergi terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar, baik terkait kebijakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurutnya, Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang bisa mengakselerasikan adopsi inovasi dalam Merdeka Belajar. Misalnya, akun belajar.id yang sudah 100%. Adaptasi kurikulum Merdeka juga sudah sangat tinggi dan ini menjadi modal bagi guru-guru di Kabupaten Banjar yang punya semangat gotong royong cukup tinggi bersama pemerintah daerah untuk memajukan layanan pendidikan. Pada pertemuan tersebut juga dibahas tantangan yang dihadapi untuk bersama mencari solusi. Karena menurutnya Merdeka Belajar tidak langsung simsalabim tanpa kendala. Namun dari kurikulum Merdeka Belajar akan membawa kemajuan ke arah yang lebih baik dan akan terus diperkuat ke depannya. Ia pun juga memberikan masukan untuk guru-guru di Kabupaten Banjar, komunitas belajar yang ada untuk lebih saling koordinasi dan bersinergi. Karena penerapan kurikulum Merdeka Belajar membutuhkan guru untuk saling berbagi dan berkolaborasi, serta komunitas belajarnya juga harus dimunculkan di sekolah-sekolah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami dari tim Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah bersilaturahmi dengan Pak Bupati Kabupaten Banjar dan juga Ibu serta Kepala Dinas Pendidikan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa memperkuat sinergi untuk implementasi Merdeka Belajar, baik dari kebijakan terkait dengan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Alhamdulillah menurut saya Kabupaten Banjar menjadi salah satu kabupaten yang bisa mengakselerasi untuk adopsi inovasi-inovasi dalam Merdeka Belajar, misalnya dengan akun belajar.id yang sudah 100%, lalu juga adopsi kurikulum Merdeka juga sudah sangat tinggi, dan ini merupakan sebuah modal bagi guru-guru yang juga saya lihat di sini semangat gotong royongnya sangat tinggi, dan juga bersinergi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan layanan pendidikan untuk anak-anak di Kabupaten Banjar. Kita tentunya mendiskusikan juga berbagai macam tantangan yang kita masih hadapi. Ini akan terus menjadi perhatian kita untuk terus kita carikan solusi bagaimana kemudian bisa memecahkan masalah tersebut sehingga sekali lagi layanan kepada anak-anak di Kabupaten Banjar bisa semakin baik. Kunjungan saya juga terkait dengan ini kita baru Hari Pendidikan Nasional. Tadi saya memenuhi undangan dari wali kota di sebelah di Kota Banjarbaru, dan ini juga seperti yang sama kita bawa dengan kunjungan di Kabupaten Banjar. Aktivitas adalah sebuah momentum bagi kita untuk bergerak bersama untuk lebih menyemarakan Merdeka Belajar. Hadir dalam kunjungan ini Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, dan beberapa stafnya. Umar, Pepen, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mendorong investasi di Kabupaten Banjar dalam rangka upaya pembangunan yang lebih baik. Hal ini mengingat APBD yang minim, sehingga investasi menjadi salah satu cara untuk membantu keuangan di daerah.
Hal ini diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat pimpin rapat koordinasi mingguan yang dihadiri asisten bidang administrasi umum, para staf ahli dan para kepala SKPD di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Mendorong investasi di Kabupaten Banjar dalam rangka upaya pembangunan yang lebih baik, mengingat APBD yang minim, sehingga investasi menjadi salah satu cara untuk membantu keuangan di daerah. Hal ini diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat rapat koordinasi mingguan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Dalam salah satu arahannya, Bupati meminta agar SKPD terkait untuk meningkatkan investasi dalam hal perizinan usaha dan upaya bersama untuk melakukan inovasi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menyampaikan upaya meningkatkan perbaikan iklim investasi atau penanaman modal. Dijelaskan Yudi, kepala daerah dapat menjaga atau menjamin iklim investasi dan jarang terjadi demonstrasi di daerah sehingga dapat meningkatkan dan menjaga iklim investasi yang baik. Ditambahkan Yudi, penguatan penyelenggaraan PTSP melalui pelayanan mall pelayanan publik dan plaza pelayanan publik dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan. Pada bulan April, untuk mall pelayanan publik sudah memberikan pelayanan sebanyak 1.900 layanan dan di 2 plaza pelayanan publik di Kecamatan Gambut dan Simpang 4 sebanyak 674 layanan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memperbanyak penawaran atau promosi investasi daerah, salah satunya investasi di bidang pariwisata. Agar menarik para investor, pemerintah daerah menyiapkan kebijakan rancangan peraturan daerah untuk kemudahan para investor dan pemberian insentif serta perizinan yang ditargetkan 100% digital atau online pada bulan Agustus mendatang. Bagus, Faidila, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo. Meski Idul Fitri telah berlalu, namun halal bihalal dalam rangka menjalin silaturahmi untuk kebersamaan harus tetap ada untuk menumbuhkan semangat bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat syukuran atau selamatan di Guest House Sultan Sulaiman dan halal bihalal Sekretariat Daerah, sekaligus pisah sambut pejabat, asisten, dan staf ahli Bupati di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Meski Idul Fitri telah berlalu, namun halal bihalal dalam rangka menjalin silaturahmi untuk kebersamaan harus tetap ada untuk menumbuhkan semangat kerjasama dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur saat syukuran atau selamatan Guest House Sultan Sulaiman dan halal bihalal Sekretariat Daerah sekaligus pisah sambut pejabat asisten administrasi umum dan staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Bupati mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, yakni Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani yang sebelumnya dijabat oleh Haja Siti Mahmudah, dan staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik I Gusti Mado Suryawati yang sebelumnya dijabat oleh Rahmat Dhani. Menurut Bupati, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah di lingkungan pemerintah daerah dan suatu strategi bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia pun berharap kepada para pejabat dan jajarannya dapat menjalankan amanah dalam tugasnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, para asisten dan kabak serta ASN di lingkungan pemerintah Sekretariat Daerah. Lydia Faidila, Suara Banjar melaporkan.
Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah Kominfo se-Kalimantan Selatan dengan tema Era Digitalisasi Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rakerda ini digelar sejumlah kegiatan seperti evaluasi lapor, forum komunikasi lapor, workshop literasi penyelenggaraan SPBE, media training, workshop kehumasan, serta pengembangan komputer security incident response team bagi kabupaten atau kota. Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah Kominfo se-Kalimantan Selatan dengan tema Era Digitalisasi Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Hotel Q Grand Davam Banjarbaru. Kegiatan ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur diwakili Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, dihadiri Bupati, Wali Kota, dan Kepala Diskominfo se-Kalimantan Selatan, serta beberapa narasumber dari Kemendagri, Pan-RB, BSSN, dan Biro Pusat Statistik. Roy memberikan apresiasi kepada jajaran Diskominfo Provinsi, Kabupaten Kota yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informatika di daerah. Rakerda ini merupakan sarana untuk saling bersinergi agar isu strategis terkait komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dapat selaras sehingga tujuan bersama yakni pembangunan dapat tercapai. Dalam rakerda ini juga dilaksanakan sejumlah kegiatan seperti evaluasi lapor, forum komunikasi lapor, workshop literasi penyelenggaraan SPBE, media training, workshop kehumasan, serta pengembangan komputer security incident response team bagi kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Terkait pengelolaan SP4N lapor, Roy juga mengatakan kinerja hampir di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan cukup baik dalam pengelolaannya, seperti menanggapi tindak lanjut yang di atas 90%. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, hanya satu kabupaten yang masih kurang tindak lanjutnya, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, hanya sebesar 53%. Lebih lanjut ditambahkan Roy, bagi kepala SKPD di daerah yang tingkat aduannya masih kurang, harus mempunyai strategi untuk menyampaikan, mempromosikan, dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di daerah, juga di OPD, sehingga lebih luas dan banyak diketahui oleh masyarakat. Kedepannya juga harus mensinergikan kanal laporan-laporan yang sudah ada, baik di media sosial, cetak, online, dan sebagainya, ke petugas admin yang menginput SP4N lapor, sehingga jumlah laporan semakin banyak dengan tindak lanjut tidak lebih dari 3 hari. Kominfo Selatan, mana salah satu tema yang diangkat adalah digitalisasi ya, peningkatan SPBE. Salah satunya adalah aplikasi Span Lapor atau SP4 lapor Maman. Kinerja hampir di 13 kabupaten kota cukup baik, menanggapi tindak lanjut itu di atas 90%, hingga satu kabupaten yang masih kurang hanya 53%, yaitu Kabupaten ASU. Untuk mengkoordinasikan, membuat rencana aksi, langkah-langkah strategi agar Kabupaten ASU ini juga bisa sama atau setara dengan kabupaten lain dan provinsi, minimal tindak lanjutnya di atas 90%. Kemudian bagi SKPD daerah yang laporannya masih kurang, kita harus punya strategi bagaimana kita mempromosikan, menyampaikan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di daerah maupun di OPD, sehingga lebih luas, lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga kalau ada koreksi, ada saran, ada pendapat, ada masukan yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan melalui aplikasi Span Lapor. Kemudian depan juga mensinergikan antara laporan, kanal-kanal laporan yang sudah ada, baik itu di media sosial, di media cetak, online, dan sebagainya. Ada petugas admin yang menginput ke Span Lapor, sehingga jumlah laporan juga bisa semakin banyak, sambil menunggu mengintegrasikan kalau bisa media online, media sosial, begitu ada isu terkait dengan SKPD atau PD atau mungkin daerah, itu dia langsung connect menjadi laporan ke Span Lapor, sehingga kita bisa meneruskan ke admin SKPD lain untuk ditindaklanjuti. Dan catatan tindak lanjutnya jangan lebih dari 3 hari. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian antara Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dengan Diskominfo Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar yang disaksikan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Sekda Kota Banjarbaru, Sekda Kabupaten Banjar, dan Wali Kota Banjarmasin.
Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Metrokominfo, Komisi B DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Banjar. Maksud dari kunker tersebut adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus diskusi terkait optimalisasi pajak daerah mineral bukan logam di Kabupaten Banjar. Kunker ini juga berlanjut ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar terkait dengan optimalisasi pengembangan kawasan religi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan lakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Kunjungan kerja tersebut disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani dan perwakilan BPKAD Kabupaten Banjar. Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Emrus Liko Jali menyampaikan, maksud dari kunjungan kerja ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus diskusi terkait optimalisasi pajak daerah mineral bukan logam di Kabupaten Banjar. Ditambahkan Rusti, usai kunjungan kerja ini, pihak juga akan melakukan kunjungan ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar terkait dengan optimalisasi pengembangan wisata religi. Selain kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, pihaknya juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarmasin. Jadi kami hari ini melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Waringin Barat. Kemarin sudah 2 hari lalu kita melaksanakan kegiatan di Kota Banjarmasin. Sama juga terkait dengan optimalisasi dari pajak daerah. Kemudian hari ini kita melaksanakan kunjungan kerja di di Kabupaten Banjar dan tepatnya di Sekretariat Daerah terkait dengan optimalisasi dari pajak logam. Kemudian nanti juga kita akan ke Dinas Pariwisata terkait dengan optimalisasi pengembangan pariwisata religi, dan kita akan melaksanakan kegiatan di sana mungkin sekitar pukul 13.30. Kunjungan kerja kami ini 5 hari. Jadi hari ini hari terakhir kami. Dengan tujuan tadi optimalan Ya. dengan tujuan optimalan pajak daerah. Kemudian kami kan ada juga wisata religi di Kalimantan Tengah, terutama di Kepulauan Barat. Kami ingin belajar banyak terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan atau mengoptimalkan daripada pengembangan wisata religi. Oke. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyebut kedatangan rombongan DPRD Kota Waringin Barat ini untuk diskusi terkait optimalisasi strategi pemungutan pajak daerah untuk yang biasa dikenal dengan galian C. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Komisi B yang dipimpin langsung oleh ketuanya. Kedatangan mereka di sini terkait dengan diskusi yang dijalankan dengan tema optimalisasi pemungutan strategi pemungutan pajak daerah untuk kita bisa mengenal galian C. Nah, karena perizinannya itu ada di pemerintah provinsi, tapi penetapan terkait dengan pajak di pemerintah provinsi. Nah, pelaksanaan pemungutan itu menjadi kewenangan oleh daerah. Nah, hal-hal seiring dengan terbitnya ketentuan peraturan regulasi yang baru, seiring dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang kita sesuaikan, mereka baru pertama kali potensi ini dijalankan seiring dengan banyaknya perizinan yang diterbitkan. Tapi untuk di Kabupaten Banjar kita sudah ada jalan seiring dengan potensi batu gunung yang ada di Desa Awang Bangkal. Regulasi yang mengatur di Kabupaten Banjar ada, tapi kita sekarang karena ada perubahan
ketentuan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, kita menyesuaikan yang saat ini Perbuk terkait dengan hal tersebut masih dikomunikasikan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal yang sama, kendala sama kita hadapi antara pemerintah Kota Waringin Barat dan pemerintah Kabupaten Banjar. Kita bisa diskusi tadi sama-sama karena penetapan harga satuan objek pajaknya itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi, begitu diterapkan di kita sama-sama terlalu tinggi. Ini akan berdampak investasi sektor pertambangan galianci yang ada di daerah. Nah, ini yang coba kita komunikasikan juga sebagai dasar kita sama-sama untuk bisa menyesuaikan agar investasi tetap masuk dan berjalan di wilayah masing-masing. Lydia Zidan, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Metrokominfo dalam rangka Haflatul Ikhtitam Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi disambut dengan syair sholawat oleh para santri di Desa Pakauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur. Dalam Haflatul Ikhtitam angkatan pertama ini, sebanyak 15 dari 20 santri yang berasal dari Martapura, Rantau, dan Kapuas dinyatakan lulus. Dalam rangka Haflatul Ikhtitam Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi disambut dengan syair sholawat oleh para santri di Desa Pakauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur. Wakil Bupati mengatakan, pondok pesantren merupakan salah satu sarana dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta sarana mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Beliau berharap melalui syukuran angkatan pertama ini, santri bukan hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga berakhlak mulia dan keimanan, sehingga nantinya siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Sabilal Muhtadin, Haji Muhammad Jahrani Arsyad, mengucapkan syukur atas lancarnya kegiatan Haflatul Ikhtitam angkatan pertama. 15 dari 20 santri yang berasal dari Martapura, Rantau, dan Kapuas dinyatakan lulus pada tahun ini. Haflatul Ikhtitam Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin bisa berjalan dengan lancar. Angkatan pertama kelas 3 pesawat 3. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berlangsung kembali seperti ini. Alhamdulillah berjalan lancar berkat doa dan doa terutama Habib Idrus, Wakil Bupati kita Kabupaten Banjar. Alhamdulillah beliau bisa berhadir pada malam hari ini, dan juga sahabat yang lain juga bisa berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan daripada pondok pesantren Sabilal Muhtadin Desa Pakauman Dalam, Martapura Timur. Intinya untuk yang diluluskan pada malam hari ini berjumlah 15 orang daripada 20 orang. Jadi yang diluluskan cuma 15 orang. Dalam kesempatan tersebut juga dibagikan hadiah kepada para santri yang berprestasi, disaksikan para habaib, alim ulama, guru agama, pembakas tempat, serta sejumlah undangan. Khairin Zidan, Suara Banjar melaporkan. Metrokominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.